Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 3, buku tematik 3B. Nah, untuk sekarang kita belajar apa ya? Iya, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang dongeng. Wah, kayaknya bakal seru ya. Penasaran kan seperti apa? Tapi sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum kita mulai ceritanya nih, Ibu mau tanya dulu. Apakah kamu tahu apa itu dongeng? Ada yang tahu? Ya, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya kejadian-kejadian aneh pada zaman dulu yang diceritakan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai hiburan serta menyampaikan ajaran moral. Di dalam dongeng ada 3 unsur yang perlu kita ketahui. Apa saja ya unsur-unsur itu? Bisa kita lihat pada slide, yakni tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita dongeng. Misalnya ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Jika tidak ada tokoh, ceritanya jadi tidak seru ya. Kemudian ada watak. Apa sih watak itu? Watak adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Misalnya, sifatnya ceria, pemarah, atau penurut. Dan selanjutnya adalah moral. Moral adalah ajaran tentang baik atau buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Pada dongeng, syarat dengan pesan-pesan moral yang baik untuk kita tiru. Kita dapat mempelajari apakah watak atau tokoh pada suatu dongeng itu baik atau tidak perilaku atau perbuatannya. Dan sekarang Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak baca dongeng? Kalau sudah pernah, kira-kira dongeng apa saja sih yang kalian ketahui? Kalau dongeng berikut ini sudah pernah kalian dengar atau kalian baca belum ya? Kalian simak ya, Ibu akan membacakan dongeng kisah pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah di suatu negeri tumbuhan, tinggallah satu pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelahnya mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Perbedaan ukuran antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada satu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Pohon mangga yang belum memiliki buah satu pun merasa sedih dan iri. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Tiba-tiba pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat, sahabat karibnya, telah mati. Pohon mangga penasaran lalu bertanya pada pohon beringin. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tak lebih dari 5 bulan. Begitu kata pohon beringin. Lalu
"Mengapa aku belum berbuah juga?" tanya pohon mangga. "Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama, sampai puluhan tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya." Pohon mangga tetaplah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat, tetaplah pohon tomat, kata pohon beringin. Pohon mangga akhirnya sadar, ia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dengan dirinya. Setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Sekianlah kisah pohon tomat dan pohon mangga. Nah, berdasarkan dongeng tadi, kira-kira apa kamu tahu pesan moralnya? Ya, betul sekali. Pada teks sudah tertera ya. Biasanya ada di bagian akhir dongeng pesan moralnya. Pada kisah pohon tomat dan pohon mangga, pesan moralnya adalah kita tidak perlu iri dengan kelebihan orang lain dan kita harus bangga dengan keadaan diri sendiri. Nah, selanjutnya yuk kita pelajari tentang tokoh dan watak pada dongeng Ayam dan Elang. Yuk kita simak ceritanya. Seekor ayam jago ingin dapat terbang. Ia selalu iri pada seekor burung elang yang dapat terbang. Untuk memenuhi keinginannya, ayam jago menemui burung elang. "Wahai elang, ajari aku agar dapat terbang sepertimu." "Mengapa kamu ingin dapat terbang, ayam?" "Aku ingin menghindar dari kejaran musuh-musuhku." Sayapmu pendek. Kau tidak akan mungkin dapat terbang. Ini aku pinjami jarum emas milikku." "Untuk apa jarum emas ini?" "Sulam sayapmu agar bisa terbang." Benarkah? "Cobalah, namun jangan pinjamkan kepada siapapun. 2 hari lagi aku akan mengambilnya." "Baiklah, aku akan tepati janjiku." Ayam jago segera menyulam sayap kanannya. Meskipun baru sebelah sayap yang disulam, ia mencoba terbang. Ternyata ia dapat terbang walaupun belum setinggi elang. "Pok pok, ayam jago, apa yang kamu lakukan di atas pagar? Pok pok." "Hei ayam betina, aku sekarang sudah dapat terbang." Bagaimana mungkin?" "Aku menyulam sayapku menggunakan jarum emas milik elang." Aku juga ingin terbang. Pinjamilah aku jarum emas itu." "Ini ambillah." Ayam jago meminjamkan jarum emas kepada ayam betina. Ayam betina lalu menyulam sayapnya dengan jarum emas. Mereka sangat gembira sehingga mereka lupa di mana jarum emas itu. Kini jarum emas itu hilang. Ayam jago ketakutan karena tidak dapat memegang janjinya kepada elang. Ketika elang menanyakan jarum emas itu, ayam jago tidak dapat mengembalikannya. "Hei ayam jago, mana jarum emasku?" "Maaf elang, jarum emasmu hilang." "Bagaimana bisa hilang?" Aku tidak tahu di mana meletakkannya." Kau telah melanggar janjimu. Mulai hari ini aku akan memangsa seluruh keturunanmu." Burung elang sangat marah kepada ayam jago. Sejak itu anak-anak ayam menjadi sasaran burung elang untuk dimakan. Nah, dengan cerita tadi, bisakah kamu tentukan mana tokoh dan bagaimana wataknya? Kita tahu ya, ayam jago bersifat ceroboh dan tidak bisa memegang janji atau tidak amanah. Bagaimana menurut kalian watak burung elang? Ya, baik hati dan suka menolong ya. Sebab burung elang menolong ayam jago yang kesulitan tadi kan? Dia mau meminjamkan jarum emasnya. Dan bagaimana dengan ayam betina? Ya, dia iri pada ayam jago ya, karena ayam jago sudah bisa mulai terbang. Dan ayam betina juga ceroboh. Dia menghilangkan jarum emas milik elang. Nah, dari kedua dongeng tadi, kita bisa pelajari ya, bagaimana pesan moral yang ada pada dongeng dan tokoh serta sifat dari tokoh yang ada pada suatu dongeng. Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai
Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan, tetap semangat belajar.